Bagaimana muslimah yang sudah memakai jilbab masih terlihat aurat kakinya dikarenakan belum siap untuk memakai kaos kaki? Kenapa belum siap? Apa urusannya kok harus ada siap atau tidak siap nih? Pakai kaos kaki. Ya, kaki itu aurat. Tidak perlu kesiapan. Tinggal tarik kainnya masukkan di kaki kan selesai. Kenapa harus berat? Tidak perlu. Kenapa? Itu waswas syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lawan. Syaitannya jangan diikutin karena syaitan itu tidak boleh dimanjain, diusir. Nggak boleh. Kalau semua bisikan dalam hati dan telinga kita berhubungan dengan pelanggaran syar'i atau untuk tidak melakukan sebuah ibadah, berarti dari syaitan, jangan diikutin. Pasti lawan, langsung tepis. Mau sholat malas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah kuatkanlah hamba. Berdiri langsung sholat, tidak bisa. Mau tutup aurat masih ragu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah hilangkan waswas syaitan ini. Harus berdoa kepada Allah. Tahlilan, yasinan, apakah orang yang termasuk ahli surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah. Membaca yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian, misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan. Gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung. Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal. Ini pernah nggak Nabi contohkan? Orang tua kita dulu dengan kalimat yang singkat dan padat sering mengatakan, sholat, jangan tinggalkan sholat. Kemanapun kalian pergi, sholat. Dibangunkan kita supaya sholat. Dari kecil kita didorong supaya sholat. Bangun tidur terlambat, dibangunkan supaya sholat. Kalau ada orang tua bersikap demikian, kita jangan marah. Kita jangan merasa gelisah. Itu tandanya orang tua ingin kita dekat dengan Allah, supaya kita kuat, supaya kita jadi orang benar, jadi orang soleh, dan sukses di masa depannya. Ingat, siapapun yang menganggap remeh orang lain, teman-teman, hati-hati. Keadaan orang itu bisa berpindah pada antum. Kadang-kadang subhanallah tadi saya bilang yang pendidikan, kekayaan, sosial membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita boleh menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, tapi merendahlah. Sesekali jenguk tangga, lihat keadaan ekonomi orang yang kurang. Sedekah, kalau memberikan sedekah kepada orang lagi ketuk kaca di lampu merah, jangan cuma buka sedikit jendelanya kemudian keluarkan 2 jari, itu pun cuma dijepit 500 rupiah atau 1000 rupiah. Dan muncul sedikit rasa kesombongan dalam hati, menganggap kita lebih hebat daripada dia atau lebih baik hanya karena kita menggunakan mobil. Ini semua hal keburukan, teman-teman sekalian, dan tidak boleh ada dalam jiwa seorang muslim. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau sudah muncul dalam hatimu sedikit pun dari rasa kesombongan, maka hati-hatilah, karena sudah cukup dengan sedikit itu membuatmu tidak bisa mencium bau surga apalagi masuk di dalamnya. Semua permasalahan hidup yang terjadi itu karena rusaknya hubungan kita sama Sang Pencipta Allah. Antum gak usah sibuk cari masalah di tengah-tengah, kenapa ini, kenapa caci maki saya, kenapa. Langsung istighfar kepada Allah. Karena hubungan sama Allah baik, Allah tanamkan kecintaan di tengah-tengah masyarakat. Kecuali memang yang benci antum orang-orang buruk memang dasarnya. Nabi SAW dibenci oleh para munafikin, orang-orang kafir, itu wajar. Tapi kalau ada orang yang baik, orang soleh benci antum, tanda tanya, ini kenapa antum dibenci? Kita muhasab, istighfar kepada Allah SWT. Istighfar ini bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan-kesalahan kita, memutihkan kesalahan-kesalahan kita, tetapi ada hadis Nabi SAW yang masyhur ini, dan ini hadis yang sahih riwayatkan Bukhari. Ini faedah istighfar yang jarang orang renungi. Dia berpikir istighfar hanya mengampuni dosa saja. Perhatikan, barang siapa yang rutin beristighfar, ada dosa atau tidak ada dosa, maka niscaya atau pasti Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan. Ada apapun yang dihadapi, maka akan selesai urusannya. Dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Serta Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini luar biasa nih. Allah akan berikan solusi dari setiap kesedihannya, jalan keluar daripada setiap kesempitan, dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Jadi tidak harus istighfar itu pada saat punya dosa. Orang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Perbuatan apa dalam Islam yang khair? Khair ini yang baik sekali, pahalanya besar sekali, selain yang wajib, yang sunnah-sunnah aja nih. Nabi SAW tidak mengatakan perbanyaklah sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah secara individual. Puasa sunnah, zikir, ngaji, bukan. Karena orang ini mengatakan khair artinya yang banyak sekali pahalanya, banyak sekali manfaatnya, dan ringan, sunnah. Berarti orang lain bisa merasakan. Apa jawaban Nabi SAW? Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan minum kepada orang yang kau kenal atau kau tidak kenal, memberi makan umumnya, dan engkau menyebarkan salam kepada orang muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal.
Ada beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama kalau hati seseorang itu keras. Yang paling mendasar adalah malasnya beribadah dan selalu menganggap remeh kemaksiatan yang dilakukan. Kalau dua hal ini bersatu dalam jiwa kita dan antum merasakan, berarti sudah ada penyakit kerasnya hati. Selalu malas, mau bangun sholat malam malas, mau baca Quran malas, datang majelis ilmu malas, semuanya malas. Kemudian menganggap remeh, kan cuma dosa ini, kan cuma ketinggalan 1 rakaat. Bermula dari hal yang kecil, kan cuma masbuk, nanti aja sholatnya, kan cuma pegang, kan cuma cium, dan seterusnya. Jadi dia selalu menganggap remeh. Kalau ini ada, berarti sudah bermula hati antum keras. Sunnah Nabi SAW kalau bertamu, berdiri di sisi pintu yang tidak dibuka oleh tuan rumahnya. Jadi kalau 2 daun pintu, ini yang dibuka sebelah kiri, sebelah kanannya misalnya kita berdiri di situ. Jadi supaya tidak kelihatan hal-hal yang tidak baik dalam rumahnya misalnya. Kalau dia bilang silakan masuk, masuk saja. Tapi bukan silakan duduk. Baru silahkan masuk. Saya berapa kali bertamu rumah orang, silahkan masuk Ustaz. Saya masuk depan pintu saja. Kenapa Ustaz nggak duduk? Loh tadi kan silahkan masuk. Belum silahkan duduk ini. Oh silahkan duduk Ustaz. Baik, saya tanya lagi. Duduk di mana? Jangan sampai kursinya nanti kursi dia. Ya. Selesai itu sudah duduk. Lalu kita ngomong apa yang kita perlu ngomong. Jangan buka-buka toples. Kan? Ya. Belum disuruh, belum segala macam. Jangan masuk-masuk ke zona yang bukan punya kita. Gitu. Tidak dibenarkan mengatakan jangan cari uang banyak-banyak, kau tidak bawa mati. Nah, itu salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. Bawa mati. Bagaimana caranya bawa mati? Kirim sebelum mati. Santuni anak yatim. Ustadz, saya mau nanti kubur saya ber-AC. Kirim ke panti asuhan. Iya betul. Insya Allah ada itu. Ya doa-doa anak tersebut. Ya. Dan ketika kita mati pun kita bahagia karena kita sudah memberikan apa yang bisa kita kasih ke orang lain sebenarnya. Gimana kita mau kasih ke orang lain kalau kita miskin? Iya benar. Gimana kita mau haji kalau kita miskin? Memang ada jalannya. Ada. Tapi itu 1 dari 1000 orang dapat undian. Itu juga ribet. Ya kan? Maka tidak sependapat bagi saya orang yang mengatakan tidak usah cari duit banyak-banyak, tidak dibawa mati. Bagi saya cari duit banyak-banyak, bawa mati. Caranya kirim sebelum wafat. Tidak usah, jangan berpikiran kita sudahlah saya sholat. Kan enak sholatnya baik, Senin Kamisnya jalan, kemudian duitnya ada. Itulah yang baik, itulah yang diinginkan oleh Islam. Dapat duit bantu orang. Itulah yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat akhir. Islam dirimu, lahir Islam, khitan Islam, akad nikah Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam, bos. KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak dibaca ayat ini. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi sabung ayam. Judi, sabung ayam. Tiba-tiba digrebek sama Kapolsek, dikejar sama polisi, lari tembak peringatan, pak, masih lari tembak lagi, pak, masih lari tembak lagi, pak, 3 kali tembak peringatan, masih lari, ditembak kakinya, tung, kakinya ditembak, kepalanya dikena. Polisi India. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi, tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir apa? Mulut. Mereka adalah anak-anak muda, semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian harus sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Saya pernah baca hadis bahwa pemungut pajak itu letaknya di neraka. Konteks ucapan Nabi itu pajak Yunani Romawi dulu yang dipungut pendapatan orang susah bertanam gandum, dibawa ke istana, dibelikan emas untuk minuman tuan-tuan raja, untuk kehidupan dia maaf dengan selir-selirnya. Maka hadis Nabi itu menyindir. Adapun pajak untuk pembangunan sarana prasarana, untuk jembatan, maka itu dibenarkan. Begitu fatwa para ulama.